saya, Mas Ayah, sebelah kanan ini penasihat hukum saya, Mas Tora dan rekannya. Selanjutnya bisa meminta saya. Mas, boleh kecilin nggak sih kipas anginnya? Ada berisik sih. Baik, terima kasih Naik ya, Mas. kepada rekan-rekan wartawan yang sudah hadir di sini. Sebelumnya mohon maaf karena keterlambatan Mas Gunawan untuk memberikan klarifikasi ya. Jadi memang dari awal Mas Gunawan juga sedang ada kegiatan ya dengan profesinya beliau. Jadi kita harus menata waktu sama menata acaranya karena untuk mendapatkan izin tidak semudah yang bisa kita lakukan. Jadi baik, kita lanjutkan untuk hari ini kita klarifikasi tentang berita yang selama ini sudah tersebar di media. Mas Gunawan selama ini jadi yang disebarkan di semua media itu salah. Jadi Mas Gunawan tidak bersalah dan tidak berselingkuh. Ini kami tekankan, tidak bersalah dan tidak berselingkuh. Semua berita yang disampaikan tentang tuduhan kepada Gunawan Dwi Cahyo mengenai dia berselingkuhan dengan pihak yang terkait itu tidak benar. Bahkan Mas Gunawan sendiri sudah mengkonfirmasi ke pihak sana, bahkan ke keluarganya sana juga, semuanya sudah tahu dan tidak ada unsur yang dinamakan yaitu perselingkuhan. Jadi ini saya sebagai manajer saya sampaikan karena kan juga Mas Gunawan juga kemarin banyak sekali kan sudah berapa bulan, kita berapa tahun juga sering sharing, dan selama ini rumah tangga beliau sendiri juga tidak ada kabar miring. Bahkan yang saya tangkap sebagai manajer selama ini beliau itu orang yang bertanggung jawab, orang yang selama ini menafkahi keluarganya, orang yang selama ini juga cuma hanya fokus di kerjaan dan fokus on keluarga. Jadi berita yang kemarin disebar, termasuk juga foto-foto yang kemarin disebar, yang ada mungkin diedit beberapa itu, kami klarifikasi itu bukan dari kami atau bukan dari foto Mas Gunawan. Jadi mohon dengan media nanti dicek juga bahwa Mas Gunawan tidak bersalah dan tidak berselingkuh, itu dicek bahwa benar-benar nggak foto itu foto Mas Gunawan atau bukan. Nah, karena sekarang ini kan kita tahu ya, media sosial juga semakin banyaknya pola-pola bisa mengedit sesuatu, dan itulah kami klarifikasi bahwa itu bukan Mas Gunawan. Kalau tentang yang disampaikan itu dia berjalan, itu hanya memang. Nanti kan Mas Gunawan juga bisa menyampaikan dan sudah diklarifikasi ke sana. Jadi kenapa kita kemarin agak menunda waktu ya kepada media, karena Mas Gunawan butuh waktu untuk menata lah, karena selama ini dia bekerja untuk keluarga, tiba-tiba keluar tuduhan sampai seperti itu, sampai dikait-kaitkan dengan yang beliau alami saat ini. Jadi beliau sedang menata, kemarin sempat ya agak down di latihan karena mungkin kondisi fisik kan juga pengaruh ya dari psikis beliau di media selama ini juga keluar seperti apa. Jadi itu juga dari kami kemarin cuma menenangkan, ayolah media ini untuk kita klarifikasi keseluruhan, sampaikan gitu loh, bahwa Gunawan tidak bersalah dan tidak berselingkuh. Kalau toh ada itu yang menuduhkan, siapa orangnya. Bahkan yang bersangkutan sendiri sudah diklarifikasi oleh Mas Gunawan. Ya, jadi teknisnya seperti itu, berkaitan juga dengan, jadi tidak ada hubungannya dengan perceraian yang dilakukan oleh pihak sana. Jadi jangan dikait-kaitkan antara perselingkuhan dengan perceraian. Memang momennya seperti itu, tapi tidak ada hubungannya antara perceraian dengan perselingkuhan berita yang disampaikan itu. Karena Gunawan tidak berselingkuh. Ya, jadi di sini saya sebagai manajer juga orang terdekat beliau juga menyampaikan bahwa semua yang disampaikan, semua berita itu saya sudah klarifikasi juga. Ya,
Jadi yang disampaikan tentang kemarin perselingkuhan dengan pihak X, bahkan pihak yang bersangkutan sekarang juga mengalami sama kan, namanya sudah mulai diserang oleh mungkin pihak-pihak yang mempunyai kepentingan, ya. Jadi akhirnya kan seolah menjadi korban juga di sini. Jadi kami mohon disampaikan, ditekankan sekali lagi bahwa yang disampaikan di berita tentang perselingkuhan ataupun itu tidak ada kaitannya dengan apa yang akan perceraian besok, ya. Jadi mungkin itu, ya. Terus juga memang kemarin Mas Gunawan sempat cerita dia agak kurang fit ya dengan kondisi berita, dengan kondisi juga latihan kan juga sekarang ini kan juga lagi ada jadwal yang memang harus padat kan seperti itu. Jadi di perceraian sendiri, kenapa sih Mas Gunawan dari awal yang dinyatakan beliau menggugat? Kita klarifikasi, dari awal pertama bukan beliau lah yang menggugat, ya, bukan beliau yang minta cerai, tapi ada dasar lah sebelum cerai itu. Sebenarnya perkenalkan dulu ya, kami dari tim kuasa hukumnya Mas Gunawan Cahyo. Jadi saya Tora Hananto, kemudian yang di samping itu rekan saya Septa Sura namanya. Jadi saya bisa menambahin, jadi apa yang tadi disampaikan, yang ditanyakan. Yang pertama, akun itu sebenarnya itu adalah akun fake yang kita juga nantinya antara pihak kami ataupun pihak sana akan mengambil langkah hukum terkait itu. Jadi itu akun fake yang sebenarnya dia hanya memperkeruh suasana, kemudian dia cari follower di situ, ada banyak follower di situ, dia hanya memperkeruh suasana, jadi tidak ada namanya pernikahan siri. Kemudian itu juga dibuat bukan oleh pihak teman Mas Gunawan yang ada di Kediri sana. Jadi saya tegaskan sekali lagi, mereka ini hanya berteman. Kemudian tadi sudah dijelaskan awal pertemuannya itu bagaimana, bahwa pertemuan itu adalah makan biasa. Mas Gunawan ini habis latihan, kemudian ada di suatu tempat makan karena keterbatasan tempat, kebetulan duduknya adalah bareng sama si Mbak ini ceritanya. Kemudian dari situ karena berteman, mereka minta foto Mas Gunawan, berteman, ngobrol, adalah permintaan untuk minta kontak atau apalah gitu. Kemudian minta kontak, terus suatu ketika ada yang mereka ingin obrolkan berteman, dan apa yang pertemanan mereka antara Mas Gunawan dengan pihak yang ada di sana itu diketahui oleh keluarganya gitu. Jadi kalau ada berita-berita miring bahwa ini terjadi perselingkuhan, ini istri orang dan lain-lain, keluarganya tahu, hubungan Mas Gunawan pertemanan itu tahu, dan adanya isu itu nikah siri itu tidak terjadi. Itu tidak terjadi, dan itu hanya dibuat oleh orang-orang yang enggak bertanggung jawab, yang mencari keuntungan dari pemberitaan ini. Itu yang bisa ini. Oh gini, foto yang di kamar hotel itu sejatinya itu ada fotonya Mas Gunawan dengan Mbak Oki. Itu bisa dicek ke postingan Mbak Oki atau ke postingan Mas Gunawan yang lalu-lalu. Itu sebenarnya foto Mbak Oki hanya ditutupin mukanya aja, karena mungkin ada kesamaan antara pemakaian pakaian, memakai hijab. Itu sebenarnya foto Mbak Oki, bukan foto Mas Gunawan dengan pihak temannya yang ada di Kediri ini. Dan Oki pun itu mengakui kalau itu foto dia sama saya. Berarti akan melaporkan akun tersebut nanti. Ya. Itu langkah selanjutnya, mungkin setelah ini masalah ini selesai kita akan ambil langkah hukum untuk itu. Nah, tapi kalau kita tahu menyayangkan 11 tahun tiba-tiba menyalahkan Bauki, sangat menyayangkan tidak dengan beliau. Kalau dibilang menyayangkan sih enggak, karena saya yang melalui semua selama saya pernikahan gitu. Karena ya makanya dengan saya udah lebih mantap, jadi seperti apa yang aku laluin selama aku nikah, dan ya aku nggak masalah gitu. Mas, apakah salah satunya kan dibilang Sebenarnya kalau misal aku sayang sama keluarga itu aku sayang, makanya sampai sekarang tuh saya sampai yang sebelum saya mentalak tuh saya mencoba bertahan sampai seperti itu, dan komunikasi juga tetap yang baik semua. berarti sudah masalah lama ya? Cukup. Ya itu yang aku Kapan pendam sih persoalan retakan ini ibaratnya sudah berapa lama Gunawan sendiri bertahan untuk menghadapi retakan ini? Mungkin namanya berkeluarga kan pasti banyak masalah di dalam itu, cuman masalah yang besar itu di 2 tahun yang
lalu itu ada masalah yang cukup lumayan besar dan akhirnya tuh banyak berpikir lah selama perjalanan ini tuh banyak berpikir. Mas, apakah karena salah satunya kan dibilang katanya karena anak-anak yang sudah besar dan mereka yang nggak mau nurut omongan dari Mas Gun sendiri, gimana sih? Benar nggak sih? Sebenarnya sih kalau misal namanya anak-anak kan pasti kan ya yang namanya anak-anak ya kadang ada nurut, kalau ada enggak gitu. Cuman yang nggak ada masalah itu nggak problem yang besar di situ. Tapi dari apa yang diomongin sama anak-anak itu dibantah oleh Mas Gun ya? Ya karena kan emang anak-anak kan yang seperti itu ya, mungkin namanya anak-anak kan pasti kadang mau nurut, kadang enggak, ya kita gimana caranya menanggapi sebagai orang tua aja. Oke, Apakah karena dari sifat Kauki sendiri yang agak-agak seperti apa? Kalau masalah itu kan itu saya sendiri, itu saya nggak bakal bicara apapun tentang masalah Oki karena itu urusan saya sama keluarga saya, nggak perlu harus buat publik seperti apa gitu. Oke, Mas Gun, ini ngelihat Mbak Oki kan seolah-olah selalu membela Mas Gun gitu dari serangan-serangan netizen apapun gitu. Ini Mas Gun berarti masih melihat Mbak Oki masih membela. Ya pastinya saya terima kasih sama Oki karena masih peduli dengan itu gitu, dan ya cukup itu aja sih. Artinya ada keinginan untuk buncit gitu loh. Kalau keinginan enggak. Sama sekali memang sudah bertekad. Kan saya tadi udah bilang kalau saya udah merasakan udah cukup lama, dan saya tegaskan perselisihan ini bukan karena yang isu yang sekarang karena saya berselingkuh, dan itu tidak benar. Kalau karena ekonomi? Kalau masalah ekonomi, alhamdulillah Allah selama saya pernikahan selalu ada dikasih kebutuhan itu, dari yang masalah saya beli rumah, beli sesuatu hal itu semua dicukupi, dan saya belum pernah bicara yang bisa nggak kalau bayarin 1 bulan aja, itu belum pernah sama sekali, dan boleh ditanyakan sama Mas, tapi kenal itu cewek sendiri yang di foto itu yang viral di hari itu sendiri, atau emang sebelumnya udah kenal atau gimana? ya itu sebelumnya udah kenal. Berapa lama? Setahun, 2 tahun? Enggak, baru 2 bulan atau 3 bulan. Kenalnya di mana Mas? Emang di waktu di Kediri atau gimana? Iya di Kediri. Statusnya berteman ya? Iya, statusnya berteman. Karena emang baru kenal, nggak mungkin yang sekarang baru teman terus masa kabar yang nikah siri segala itu enggak. Mas, sampai saat ini Mas Gunawan kan juga cukup dekat sama Keisha ya. Apakah sudah konfirmasi langsung ke Mas Gunawan masalah yang viral itu? Komunikasi ya komunikasi biasa aja, komunikasi masih bagus-bagus aja sih, nggak ada masalah tentang itu. Nggak menanyakan hal yang sedang viral ini? Dia menanyakan, terus saya bicara kalau apa adanya gitu, kalau emang itu cuma sebatas teman dan nggak lebih. Tapi kan janji kepada Keisha juga kan selalu menjaga Oki, nggak ingin membuat nangis, tapi udah langgar janji itu gimana? Sebenarnya namanya anak-anak pasti kan ada rasa kecewa lah kalau dengan berita yang seperti ini, akhirnya terus mamanya sedih pasti. Tapi dalam namanya perjalanan hidup kita berjanji seperti itu, tapi kan kita nggak tahu seperti apa kedepannya, seperti apa yang dilalui, apa yang dirasa, kan yang merasakan kan saya sendiri. Mungkin bisa dibilang nggak sih ini klimaksnya Mas Gun sendiri selama menjalani 12 tahun dengan ya mungkin emang klimaksnya ya yang kemarin itu satu bulan kemarin. Klimaksnya sama kemarin, artinya sudah selama 12 tahun dipendam. Ya mungkin kemarin sempat ada Oki bicara kalau kita sempat bareng atau apa, ya kita menjaga hubungan kita tetap baik gitu, dan emang namanya hati kita nggak tahu seperti apa, dan yang ngerasain aku sendiri. Tapi pernah nggak sih Mas Gun sendiri sejak Apa yang menyerang dan sebagainya? No? Apa yang buat akhirnya menyerang dan sebagainya? Ya karena yang aku udah rasain udah cukup lama, dan mungkin berat lah di aku gitu buat ngelanjutin itu. tapi apakah dalam hubungan rumah tangga kalian ada
Gun, atau Kalau masalah KDRT itu kan berita yang sekarang di luar yang seperti itu, dan itu sama sekali nggak ada, dari pihak Maoki pun sama sekali nggak ada. Mas Gun, ini kan Mbak Oki kemarin mungkin sempat bilang kalau pengen hubungannya sebenarnya baik-baik aja gitu, bisa dengan baik-baik. Waktu mungkin Sebenarnya sih kita tuh masalah keluarga ini pengen hubungan kita baik-baik, kalaupun emang belum jodohnya itu kita baik-baik, tapi karena dibesar-besarkan sama media yang sampai sekarang ini di seperti itu ya jadi seperti ini jadinya gitu. Sebenarnya kita semua pengen baik-baik, nggak ada yang mengumbar aib siapapun. Mas kemarin komunikasi sama Mbak Oki katanya masih ada rasa sayang sama Mas Gunawan. Gimana tanggapannya Mas? Ya sebenarnya sih kalau misal masih ada sayang ya saya berterima kasih dengan itu. Saya pun juga sama, saya sayang sama keluarga ini, makanya saya juga bertahan sampai saat ini. Terus meskipun nantinya saya udah, juga tetap saya sayangin keluarga ini. Mas Gun sendiri nggak kasihan gitu melihat nanti aku Maoki sendirian, dia harus ngurus 4 anak, atau Mas Gun akan memberikan nafkah? Artinya resiko dari sebenarnya ini sudah Ya pasti tetap saya pasti masih memberikan nafkah karena di situ ada anak. Saya bantu jawab. Jadi selama ini di sosmed Mbak Oki kalau ada merasa seperti yang ditanyakan merasa tersakiti, ini kan curahan hati perempuan ya. Perempuan itu selalu menggunakan perasaannya untuk mengungkapkan curahan hatinya. Mas Gunawan mungkin juga hatinya memang tersakiti selama ini agak merendam, tapi kan Mas Gunawan sebagai seorang laki-laki lebih memakai logika untuk nggak mengungkapkan ini ke dalam story sosmednya atau cerita ke beberapa temennya. Enggak, Mas Gunawan itu memendam itu di dirinya sendiri. Jadi untuk hal-hal yang terkait masalah nafkah dan lain-lain masalah hak asuh anak, nanti kita lihat proses persidangannya, karena kan sidang pertama kan baru besok ya di Pengadilan Agama Bogor kan baru besok. Yang pasti Mas Gunawan berkeyakinan, berketetapan dan berjanji dia tetap akan menafkahi anak dari hasil pernikahan dengan Mbak Oki. Bahkan sebagaimana yang diminta Mbak Oki, Mas Gunawan siap tetap memberikan apa yang diminta dalam gugatan, maupun kalau ada keperluan lain yang sekiranya berhubungan dengan Miro sebagai anak hasil pernikahan Mas Gunawan dengan Mbak Oki. Itu sih. Artinya persiapan untuk sidang besok gimana kalau siap hadir juga? Untuk sidang besok, jadi kami dari tim kuasa hukum maupun Mas Gunawan besok akan hadir di Pengadilan Agama Bogor. Semoga bisa tepat waktu kita mulai. Jadi terkait persidangan besok karena masih persidangan pertama, jadi masih mediasi. Jadi kita belum bisa berkomentar banyak. Besok di mediasi bagaimana, nanti kita akan sampaikan ke rekan-rekan media besok bagaimana. Saya sedikit mengoreksi tadi pernyataan Mas Gunawan bahwa sebenarnya memang perpisahan ini maunya baik-baik, bukan maksudnya menyalahkan media atau yang berkembang, enggak, tapi adalah lebih ke adanya orang-orang yang mencari keuntungan dari sini. Misalkan ada salah satu akun fake yang kemungkinan akan kami ambil langkah hukum setelah itu kan jadi memperkeruh suasana antara hubungan Mas Gunawan dengan Mbak Oki maupun dengan anak-anak hasil pernikahan maupun dengan anak-anak dari Mbak Oki sebelumnya. Itu sebenarnya itu yang memperkeruh suasana sih. Itu. Tapi sebenarnya kami memang ingin berpisah baik-baik. Kemudian apa yang menjadi tanggung jawab Mas Gunawan akan dipenuhi, dan selama ini Mas Gunawan sebagai suami yang bertanggung jawab juga memenuhi kebutuhan keluarga. Jadi tidak ada namanya Mas Gunawan numpang atau enggak, rumah itu dibeli Mas Gunawan untuk istri dan anak-anak yang tinggal di sana, dan Mas Gunawan menyayangi semua anak-anak Mbak Oki seperti Mas Gunawan juga menyayangi anak hasil pernikahan si Miro. Jadi semuanya sama. Itu. Mas tadi kan dibilang besok akan ada mediasi, dengan Mas Gun sendiri sudah berbulat tekad untuk bercerai, apakah perlu ada mediasi? Mediasi itu adalah bagian dari proses perceraian itu sendiri. Ya, Jadi itu tetap harus dilakukan. Apakah itu besok mediasi itu salah satu pihak tidak setuju, jadi salah satu pihak setuju, mediasi tetap harus dilakukan. Jadi mediasi itu tetap perlu, karena menurut hukum acaranya itu tetap harus ada mediasi. Bagaimana besok proses mediasi, apakah kemudian salah satu tersentuh hatinya atau bagaimana, kita serahkan
kepada yang di atas dan hati masing-masing besok bagaimana nanti. Besok kita baru bisa ngomong soal itu setelah mediasi. Ya, artinya akan melakukan mediasi juga. Iya, besok akan melakukan mediasi. Bisa kan tidak menolak untuk mediasi langsung kan bisa aja. Iya, karena mediasi itu kan antara kedua belah pihak dengan mediator. Jadi kuasa hukum ini tidak bisa mendampingi. Jadi mediator antara mediator dengan Mas Gunawan dan Mbak Oki, besok mediasi di Pengadilan Agama Bogor. Besok kita baru bisa komentar besok. Mas tadi kan menyayangkan adanya akun-akun fake yang menjelekkan nama Mas Gunawan ya. Apakah mau ada langkah hukum ke sana atau gimana? Ya, kami masih mengkaji. Jadi kami dari tim kuasa hukum masih mengkaji apakah ada akun-akun fake ini kemudian jadi melakukan pembunuhan karakter terhadap Mas Gunawan atau Mbak Oki. Ya. Karena terus terang akun-akun fake ini justru mengganggu hubungan yang sebenarnya perpisahan ini mau baik-baik itu. Kami masih mengkaji lebih lanjut, akan kami ambil langkah hukum. Tapi sepertinya kami memang mengambil langkah hukum untuk melaporkan akun-akun fake ini yang justru memperkeruh suasana antara hubungan Pak Oki dengan Mas Gunawan. Mas Gunawan, di tim sendiri apakah bermasalah nggak sih atau mungkin seperti apa kondisinya di sana? Mempengaruhi. Perihal tim ya Pak ya. Jadi memang kemarin kita lagi fokus untuk Mas Gunawan supaya tetap fokus di kerja ya, jadi fokus di tim, tetap fokus pada kerjaan dan yang lain. Justru adanya tuduhan yang tadi disampaikan tentang akun-akun yang fake tadi itu memberikan maaf ya guncangan ke Mas Gunawan sendiri. Kemarin beberapa juga agak kita izin latihan ya Mas Gunawan ya, jadi ada izin latihan dan yang lain itu kan jadi akhirnya kan berdampak ke internal karena dalam internal sini kan juga ada norma-norma indisipliner juga yang harus ditaati oleh seorang pesepak atlet juga kan seperti itu. Hadir karena mediasi ini harus prinsipalnya langsung. Jadi Mas Gunawan besok hadir. Kami akan dampingin Mas Gunawan juga besok. Gonok ini dimasukkan juga atau seperti apa? Karena kan ada rumah pembelian juga. Ya gimana? Gonok ini dimasukkan juga? Nanti kami bahas setelah persidangan ya, karena kami memang sudah terima gugatannya, tapi soal materi sidang nanti kami baru akan bahas setelah persidangan. Mas, akun-akun fake tadi bilang memperkeruh ya. Nah, kesannya mereka tuh akun-akun ini seperti kenal banget sama Mas Gun dan wanita ini. Apakah sudah dicantumnya identitasnya atau sedang dicari juga? Saya menambahkan Mas ya tentang akun-akun fake tadi Mas ya. Jadi gini, kita menangkap dari semua berita yang di akun-akun fake itu tadi, bahasanya kan masih bahasa banyak ke arah dugaan Mas ya. Dugaan, terus mereka mengejar sesuatu objek yang mereka tidak memberikan itu adalah keaslian. Nah, jadi yang disampaikan tadi memang akan dilacak oleh pihak kuasa hukum itu adalah untuk mendetailingkan akun-akun ini dari mana dan asalnya seperti apa, karena ya mohon maaf memberikan efek sekali kan. Yang keduanya maunya tadi dengan baik-baik saja, tiba-tiba adanya ini jadi ada gesekan, ya kan? Jadi adanya gesekan, adanya tambahan tadi juga berita-berita miring itu, padahal itu yang mohon maaf tidak ada sama sekali dalam antara Mas Gunawan dan Mbak Oki-nya. Bahkan saya menambahkan komunikasi mereka berdua sejauh ini itu sangat-sangat baik. Ini ada Mas Gunawan. Nah, artinya sang suami tetap menjalin, tetap komunikasi, menanyakan tentang kabar anak, ya Mas Gunawan, menanyakan tentang kabar anaknya. Jadi dari tadi lah akun-akun tadi yang menggoreng sampai dengan posisi Mas Gunawan dan Mbak Oki ini sampai bertanya ini dari mananya. Makanya pihak dari kuasa hukum nanti akan menindaklanjuti sumber-sumber yang didapat mereka dan juga dari mana akun-akun ini. Artinya yang pertama menyebarkan Ya, yang menyebarkan sumbernya dari mana kan pasti Mas, itu kita akan cari kan, dari anak kuasa hukum lah nanti. Mas Gun, Sebenarnya sih bukan nggak serumah ya, tetap kalau pas libur pasti pulang gitu ke rumah.
Jadi bukan yang lama sekali nggak serumah tuh enggak. Ya kalau misal nggak satu rumah ya kita nggak tahu seperti apa kondisinya itu seperti itu. Karena Mas Gun juga diri ya. Iya, lebih banyak tentang itu. Tapi intinya masih berteman sama siapapun itu. Artinya untuk yang kesana-sananya belum ada pikiran lah ya Mas? Sampai saat ini kalaupun setelah habis keputusan ini ya pasti berpikir buat diri kita sendiri, perbaiki diri sendiri, dan pasti bekerja buat ngurus nantinya Miro ke depan. Oke, Mas terakhir mungkin kemarin sempat posting sama salah satu ustadz itu mungkin sebagai maksudnya curhat soal ini juga kan? Sama Ustadz. Sebenarnya sih kalau misal kita silaturahim ke sana ke beliau-beliau itu bukan karena mencurahkan masalah gitu. Jadi kita belajar lah gitu, belajar tentang agama aja. Mas manajer boleh nggak? Kan di sosmed juga gaji Mas Gunawan sampai 400 juta per bulan atau per musim gitu. Apa memang sebesar itu gaji pemain sepak bola? Bukan hanya Mas Gunawan ya, mungkin pemain sepak bola khususnya gitu. Mungkin namanya sepak bola itu pasti ada apa namanya, besar kecil pasti ada gitu, tapi itu kan hanya kita yang tahu. Saya menambahkan Pak ya, jadi namanya atlet, kita kan namanya berkontrak dengan suatu kan kita nggak tahu nominal, makanya yang di luar ditulis dengan angka yang pasti itu sebenarnya yang tahu angka pasti itu adalah yang pemain bersangkutan, manajer, mungkin dengan manajemen ya. Kalau toh pihak luar mungkin istri kan seperti itu, jadi tolong dicermati juga gitu loh, nominal angka sampai menentukan digitnya 3 digit dan lain-lain ini kita cukup itu ya kita tadi relatif lah, kadang kontrak besar, kadang kontrak kecil kan seperti itu. Yang penting pada garis besarnya Mas Gunawan sendiri itu sekarang adalah fokusnya untuk menafkahi keluarga kan seperti itu. Yang tadi kedepannya perihal nanti Mas Gunawan akan dengan siapa atau siapa, saat ini kita lebih fokus menata apa yang sudah kemarin jatuh ya Mas Gunawan, artinya sekarang beliau lagi menata dan juga fokus untuk karir kedepannya, karena tahu sendirilah dengan goncangan yang kemarin beliau sendiri sudah bercerita seperti itu, ini cukup memberikan efek juga. Jadi seperti itu. Makanya nanti ini izin kita kasih beberapa tadi Mas Gunawan titip pesan sih ke saya, Mas nanti showingin aja Mas video saya yang kecewa gitu, nanti kita showingin ya. Kemudian